Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Bahaya, Kang Deddy Mulyadi sudah mengadakan apel Satgas ya. Karena aksi premanisme terbukti telah merusak rasa aman dan mengganggu kenyamanan masyarakat, merusak image satu daerah, dan membuat iklim investasi tidak sehat ya. Menurut Kang Deddy Mulyadi, Satgas itu dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus Satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri ya. Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha, semua harus dilindungi dari premanisme. Seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Ya. Pak izin soal terkait Satgas premanisme itu gimana? Satgas premanisme. Ya, ini kan Satgas yang bertujuan untuk melindungi warga. Yang disebut warga itu adalah warga masyarakat biasa yang terdiri dari ada petani, ada pedagang, ada buruh, ada pengusaha. Kan semuanya harus dilindungi, dan premanisme kan berlangsung dari mulai pasar, jalan, sampai industri. Di jalan sopir, di jalan dipintai, di pasar dipintai, kemudian di industri dipintai. Ya, kita harus tertibkan itu. Dan selain penertiban itu kan saya tadi jelaskan, rangkaiannya adalah kita harus membangun rasa keadilan bagi lingkungan dan masyarakat dengan sistematika nanti yang akan saya bangun secara memahami. Operasionalnya seperti apa tim Satgas itu? Ya, operasionalnya sekarang sudah operasi kok. Enggak, maksudnya dia fungsinya himbauan atau penegakan? Enggak, penegakan. Sekarang udah berapa yang ditangkap di Jawa Barat? Ya, oke. Berapa banyak, Pak? Hah? Udah banyak, udah lebih dari 20. Oke guys, seperti itu ya penyampaian dari Pak Gub Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa ini bukanlah sebuah himbauan ya, tapi ini sebuah tindakan ya, karena dari beberapa waktu ke belakang banyak sekali ya aksi premanisme yang sudah ditangkap sama polisi ya. Antara lain mungkin pemalakan di Pasar Cibitung, terus aksi premanisme yang malak di satu industri Preman Cikiwul ya, dan satu lagi pemalakan di satu titik Subang ya, yang terdiri dari 5 orang ya, yang meminta satu orang itu satu mobil 50.000 ya. Dan di sini ada Bupati Citra Fitriani ya, berjanji akan bertindak tegas pelaku premanisme demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Pertama, kita ingin memberantas premanisme ya, karena premanisme itu tentu sangat meresahkan kita. Masyarakat tentu tidak nyaman ya, merasa ketakutan. Premanisme itu kalau dibiarkan tentu akan berbahaya. Sekarang contoh saja, investor juga akan tidak leluasa masuk ke Pangandaran tentunya kalau banyak preman ya. Mereka minta ini itu, mau nyaman gimana, mau datang gimana investor ke kita kalau premanisme di kita masih kuat. Jadi hari ini apel pagi ini tentu kita akan merapatkan barisan untuk bagaimana caranya agar premanisme di kita nggak ada lah, kira-kira meminimalisir lah. Kalau nggak ada kayaknya susah ya, tapi minimalnya berkurang, tidak terlalu banyak. Jadi tujuannya itu agar pada intinya sih akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat kita. Semakin banyak investor, tentu kita Pangandaran akan semakin maju ya. Ekonomi kita berkembang, tapi selama masih ada preman ya tentu akan sangat menghambat. Masyarakat tidak nyaman juga. Ya, jadi tujuan sekarang itu untuk kita bersama-sama untuk memberantas premanisme. Ada rencana sweeping nggak? Kemungkinan iya. Setelah saya beresin dulu pariwisata nih, pariwisata belum selesai. Batu Hiung geus gogorokan, Karapiak, Badasari, Karang ini tuh kan saya belum turun nih. Empat tempat wisata itu belum, saya beresin itu dulu, habis itu baru. Mudah-mudahan sih besok kita bisa selesai, karena kan yang 4 tempat wisata itu nggak terlalu seperti Pangandaran kan, kecil-kecil lah. Jadi mudah-mudahan besok bisa diselesaikan. Hari ini saya padat, besok mau ke lapangan. Sabtu kita udah mulai balik lagi ke Pangandaran, ngecek pedagang-pedagang PKL, tempat parkir kembali lagi, karena kalau besok itu hari Sabtu kemungkinan itu semua sudah tertata. Pedagang kaki lima udah dasar lah kalau orang bahasanya. Terus ETP juga udah ada, odong-odong udah ada, jadi udah kelihatan. Kita ngaturnya lebih enak. Kalau kemarin kan memang ini ETP loh Bu, ini odong-odong kita nggak tahu nih. Odong-odong banyaknya berapa, ETP banyaknya berapa kita nggak tahu. Kalau besok itu udah kelihatan. Jadi kita lebih enak menertibkan.
Kalau di 4 destinasi wisata lainnya itu gimana nih? Apa yang jadi evaluasi dan Tentu sama ya. Yang menjadi permasalahan di tempat pariwisata, pedagang kaki lima, parkir, itu saja. Sama di tempat wisata manapun hampir sama sebetulnya kalau sekarang. Parkir. Kita kan menertibkan itu saja sekarang. Ya, biar tempat wisata kita kan tertata rapi, bersih kan. Dan juga, nah pungutan-pungutan itu, cuman di 4 tempat wisata itu, pengambilan tiket itu kan di tempat setelah parkir dia bayar kan, itu lebih kondusif. Kalau di Pangandaran saat ini kita masih godok tuh di tempat atau di itu masih belum clear sebenarnya sampai sekarang. Dan kalaupun memang masih tetap seperti kemarin ditarik di depan, nah itu kan menjadi PR kita. Kalau di Madasari, di Karangnini, di Karapeng itu di tempat kita parkir kita baru ditarik. Jadi kemungkinan penarikan ganda itu nggak terjadi kalau di 4 wisata yang lain. Oke ya. Satgas ini berlakunya sampai kapan, Bu? Nah itu kan saya belum komunikasi, saya harus komunikasi dulu manggil Pol PP ya. Tentu kita akan berkomunikasi. Kemungkinan sih harusnya terus gitu loh, tidak hanya sekarang mau Lebaran saja gitu loh. Jadi iya, karena kan ini urusannya dengan kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat gitu loh. Jadi tidak untuk saat ini setelah itu dibubarkan, dan ini harus continue tentunya. Ya. Bu, ini termasuk ormas yang semuanya lah, pokoknya yang merasakan itu sama lah, ya. Yang tujuannya hanya meresahkan di daerah-daerah luar itu. ya, pokoknya saya tidak ingin ada ormas yang mengganggu. Kalau ormasnya menuju kebaikan nggak masalah, tapi kalau mengganggu ya memang harus diberantas. Sama aja itu juga preman, cuman bawa-bawa nama ormas aja, ya kan. Bu, ini antisipasi pintu alternatif bagi wisatawan nih. Yang mana? Jalur tikus. Oh ya, ada beberapa memang jalur tikus yang kita tutup. Kalau yang di Grand Pangandaran itu, ya, itu ada 2 pintu besar kan itu kan. Itu ditutup dua-duanya. Kita hanya memberi jalan buat motor dan roda karena sok aya nu ngarit. Ya, itu bisa dihancurkan lamun itu. Oke guys, seperti itu ya penyampaian dari Bupati Pangandaran, dan beliau juga menyampaikan bahwa ini harus continue ya, tidak berlaku hanya di bulan puasa ini saja atau di Lebaran nanti ya, tapi ini harus tetap berjalan sampai Jawa Barat itu benar-benar bersih dari premanisme, sehingga masyarakat merasa nyaman, tentram, aman, dan sentosa lah ya. Oke, di sini ada Bang Ijo ya. Bang Ijo, apel siaga pemberantasan premanisme dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Purwakarta. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan pagi ini sahabat Abang Ijo dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan berkah selalu. Pagi ini Bang Jo mau ikut apel membahas tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme yang ada di Kabupaten Purwakarta sesuai arahan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan serentak se-Jawa Barat setiap kepala daerah mengadakan apel siaga membahas tentang pemberantasan premanisme. Tujuannya untuk dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Purwakarta. Dan yang pertama nih Bang, coba bacain. Menjaga wibawa negara sekaligus memelihara ketentraman, ketertiban umum dari segala premanisme dalam bentuk geng motor, organisasi kemasyarakatan tidak jelas, maklar rekrutmen tenaga kerja, pungutan liar terhadap pelaku industri, calo kendaraan umum, petugas parkir liar, pelaku pungutan liar, serta segala bentuk premanisme lainnya. Tujuannya memang untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif untuk masyarakat Jawa Barat dan khususnya untuk masyarakat Purwakarta tercinta. Oke guys, seperti itu ya penyampaian dari Wakil Bupati Purwakarta Bang Jo ya. Dan seperti apa yang Kang Deddy Mulyadi bilang, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme ya, salah satunya pungli baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang ya. Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat ya.
Kang Deddy Mulyadi pun meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku dan tidak tebang pilih ya. Namun harus tetap humanis, pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis dan sesuai aturan tanpa tebang pilih. Jadi siapapun yang melakukan tidak harus pandang siapa dia atau punya keluarga pangkatnya apa, kalau salah ya salah, babat habis gitu kan ya. Dan Satgas ini tidak hanya bekerja saat menjelang mudik Idul Fitri saja ya, akan tetapi berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi dan laporan berkala ya. Masyarakat pun bisa membuat laporan ke kanal resmi di Pemda masing-masing untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Oke guys, mudah-mudahan ini terrealisasi di lapangan ya, dan mudah-mudahan apapun masalah kita tentang keresahan adanya ormas atau premanisme di semua wilayah, kalian bisa langsung laporkan ke Pemda masing-masing ya, dan nanti juga akan Kang Deddy membuat surat edaran ya untuk semua Pemda di seluruh Jawa Barat. Oke guys, seperti itu, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan nantikan video selanjutnya di next reaksi. Bye bye.